Cita Bersama. Halo, salam kenal, aku Cantika. Aku Fahira. Yang akan menemani kalian di podcast Suara Kamda episode kelima. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang gak kalah keren nih. Siapa tuh Teh? Ada Akang Teteh dari Departemen Kesejahteraan BEM UPI Kampus Sumedang. Halo Teh Farah dan Kang Zidan. Bagaimana kabarnya hari ini ya Kang Teteh? Alhamdulillah baik. Oke, biar Sobat Kamda makin akrab nih sama Akang Teteh sekalian, mungkin boleh kenalan dulu nih kepada Sobat Kamda semuanya. Mungkin boleh dari Teh Farah terlebih dahulu. Oke. Perkenalan terlebih dahulu ya, nama saya Antum Farah Zafira. Bisa dipanggil Farah selaku Kadep Departemen Kesejahteraan di periode ini. Oke, kalau Teh Farah ini dari prodi apa Teh? Dari prodi S1 Keperawatan. Oh, dari S1 Keperawatan. Oke. Iya, sama kenal. Oke, mungkin boleh dilanjut Kang Zidan. Ya, perkenalkan nama aku Muhammad Jaren Sangaji atau akrab disebut sama teman-teman itu Ajay. Oke, Kang Ajay ya. Ya, Ajay. dari anggota divisi advokasi periode ini. Oke, kalau Kang Ajay ini dari prodi apa nih? Industri pariwisata. Wis, dari Inpar ya. Oke. Salam kenal Kang Ajay. Oke. Terima kasih ya untuk Akang Teteh sudah meluangkan waktunya di podcast Suara Kamda ini. Bagaimana nih perasaannya nih Akang Teteh sudah ada di podcast Suara Kamda ini? Deg-degan jujur sih. Deg-degan. Kenapa nih? Kenapa deg-degan nih? Udah getar gini nih. Kenapa nih? Kenapa deg-degan? Karena deg-degan? AC-nya dingin. Oke, santai aja ya Kang Teh gitu. Karena di Minum sini dulu. Oh iya, boleh minum dulu deh, minum dulu Biar deg-degan. Iya, biar santai gitu ya. Biar relax. Sebelumnya kita akan membahas di sini tentang Departemen Kesejahteraan nih. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, tentunya di sini pasti teman-teman mungkin masih ada yang bingung gitu ya. Apa sih itu Departemen Kesejahteraan dan apa sih itu perannya gitu Departemen Kesejahteraan ini di organisasi kampus? Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu oleh Teh Farah, silakan. Oke, untuk Departemen Kesejahteraan sendiri itu sebuah departemen yang bakalan membantu mahasiswa-mahasiswanya baik dari mahasiswa baru, mahasiswa aktif, hingga pun mahasiswa yang sudah selesai dalam universitas sendiri. Nah, kita itu sebagai wadah sebenarnya, wadah untuk penyalur ataupun sebagai jembatan antara mahasiswa dan pihak akademik kita sendiri. Karena kita termasuk di Kamda ya, itu tidak akan langsung ke BUMSI langsung gitu untuk mendapatkan informasi. Jadi kita memberikan wadah untuk mahasiswa agar mempermudahnya gitu. Seperti itu. Berarti sebagai wadah untuk menyalurkan hak mahasiswa gitu ya, Iya, kepada pihak akademik gitu. Kan kita nih Teh udah tahu perannya ya. Aku mau nanya nih, gimana sih alur komunikasi Departemen Kesejahteraan antara mahasiswa dan pihak kampus serta koordinasi sama ormawa-ormawa yang ada di UPI Pusat gitu Teh. Oke, untuk alur komunikasinya sendiri itu mungkin sama ya dengan departemen lain gitu. Kita bisa secara langsung maupun online ya. Tapi kalau untuk ke ormawa sendiri yang himpunan ataupun BEM Tema ataupun UKM sendiri itu kita menggunakan secara online saja. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita melakukannya juga secara offline. Dan untuk ke akademik langsung itu kita langsung gitu mencari informasinya untuk alur komunikasinya. Tetapi untuk lanjut ke akademik itu kita harus mengecek dulu informasi alur komunikasinya bagaimana, karena tidak bisa langsung datang seperti itu. Oke Teh, kan ngomong-ngomong terkait alur komunikasi gitu ya, pastinya kan ada media atau platform yang digunakan untuk menyampaikan informasi akademik pada mahasiswa ini gitu. Mungkin boleh dijawab dari Kang Zidan. Lebih untuk platform-platform yang sering kami gunakan yaitu ada beberapa media sosial. Yang pertama ada IG untuk penyebaran informasi untuk jangkauan atau cakupan yang lebih luas, dan untuk Instagram, WhatsApp itu kita ada grup-grup advokat dari para tiap himpunannya gitu loh. Jadi tiap advokat yang dari himpunan-himpunannya itu kita satuin di satu grup WhatsApp, dan kita itu kalau mau nyebarin informasi ke situ ya Teh. Iya. Terus ditambah lagi ada Telegram, yang dimana kan kalau Telegram tuh mahasiswa-mahasiswa baru pasti ada grup Telegramnya tuh kan, satu angkatan. Nah itu biasanya kalau ada informasi yang datang ke kita langsung sebarin tuh di grup Telegram tersebut.
biar langsung gitu ya teh Iya. tersampaikan kepada para mahasiswa semuanya. Kan kalau misalkan misalnya nih ada mahasiswa yang ada kendala di akademik, gimana sih teh atau ada apa sih namanya Mekanisme ya, mekanisme betul. khususnya gitu untuk menampung dan menindaklanjuti gitu kendala akademik yang dialami oleh mahasiswa ini. Boleh dijawab? Ya, baik. Mungkin untuk mekanisme khususnya ya yang sering kali kita lakukan atau kita lakukan belakangan kali ini, kita itu yang pertama bakalan menyebar yang namanya Google Formulir dulu ke para advokat tiap Oke. himpunannya. Jadi biar Iya. para advokatnya tuh nampung data terlebih dahulu, setelah diolah sama para advokat terus diolah juga oleh kita. Nah, jadi kita akan memprioritaskan terlebih dahulu mana yang lebih membutuhkan atau yang lebih genting. Nah, terus selain itu juga kita bakalan langsung follow up ke BEM Rema ya Teh ya? Iya, ke BEM Rema ataupun pihak akademik. Berarti ditampung dulu di pihak himpunan gitu ya, baru Iya. Iya. diserahkan ke Departemen Kesejahteraan di BEM. Iya. Iya. Setelah dari BEM berarti langsung Ke Akademik. akademik ataupun Akademik. BEM Rema untuk membantunya. Oke, kalau misalnya ya teh dari akademik nih ternyata masih lama gitu pemrosesannya. Itu bagaimana teh? Biar langsung cepat ke pusat gitu. Oke, mungkin kalau misal dari pihak akademik lama ya kita ke wakil direktur dulu. Kita Iya. konsultasi ke wakil direktur bagaimana tindak lanjutnya. Jika misalnya wakil direkturnya juga masih sama, maka kita ke BEM Rema untuk konsultasi lagi. Jika masih sama juga tidak ada perubahan, maka kita langsung ke direktoratnya langsung untuk mencari informasi secara baiknya. Oke, berarti dibantu juga oleh BEM Rema Pusat gitu ya. Iya. Nah, terkadang gitu ya teh ada mahasiswa yang sulit mengikuti arus informasi akademik gitu. Apakah dari Departemen Kesejahteraan ini memiliki strategi atau program yang dapat membantu mahasiswa yang kesulitan ini supaya lebih tahu gitulah mengikuti informasi akademik? Ya sebenarnya sih kalau untuk mahasiswa yang kesulitan mengikuti informasi dari akademik itu kan kita tadi udah nyebutin juga ya bahwasannya kita nyebarin informasi tersebut tuh ada di 3 platformnya. Nah kalau itu masih kesulitan biasanya tuh kita kalau udah mepet nih misal kan kayak sekarang nih apa sih teh pembayaran UKT. Iya, UKT. Pembayaran UKT itu kan dari tanggal 2 Januari sampai tanggal 14 Januari. Nah itu biasanya kalau emang udah mepet ke mulainya pendaftaran itu kita ingetin lagi. Udah ya di follow up. Nah terus kalau udah mau ngedeketi tanggal 14 Januari akhir pembayaran itu kita ingetin lagi kayak gitu. Jadi sering-sering di follow up aja sih biar mahasiswanya baru ngelihat mungkin gitu. Iya, benar-benar. Selain itu kan teh advokasi juga penting gitu ya bagi kesejahteraan mahasiswa. Gimana sih teh caranya Departemen Kesejahteraan buat ngebangun kesadaran mahasiswa terkait hak-hak mereka dalam advokasi? Oke, untuk membangun kesadaran mahasiswa ya. Nah, itu suatu kendala juga ya untuk kita sendiri karena dilihat sekarang kurang gitu kesadaran mahasiswa terkait advokasi sendiri karena kebanyakan mahasiswa masih memegang teguh bahwa advokasi itu dibantu. Tetapi untuk advokasi sendiri itu bisa dilakukan secara mandiri. Jadi untuk Departemen Kesejahteraan sendiri ataupun Departemen Advokasi sendiri itu memiliki program kerja yang memang bisa dikatakan itu suatu hal yang wajib, yaitu sekolah advokasi. Mungkin untuk kelanjutan penjelasan Boleh sekolah dijelaskan. advokasi dijelaskan sama Kak Aja ya, karena Kak Aja, kebetulan iya. dia yang megang juga. Boleh. Baik mungkin untuk ngebantu gitu ya menanamkan jiwa-jiwa advokasi dari tiap-tiap mahasiswanya seperti yang tadi udah dijelaskan oleh Teh Antung, kita menyediakan wadah gitu untuk memperdalam ilmu tentang advokasi itu sendiri. Salah satunya itu ada Welfare Movement School atau sekolah advokasi. Iya. Yang dimana sekolah advokasi ini tuh isi pemateriannya ada pengenalan tentang advokasi, caranya kayak gimana atau langkah-langkah yang tepat tuh kayak gimana sih. Terus ada alurnya juga, jadi kita dikasih tahu nih alurnya tuh kayak gimana. Dan ada cara untuk meminimalisir kesalahannya tuh kayak gimana. Jadi ketika mahasiswa tuh tahu gitu loh seperti 4 hal yang tadi udah saya sebutkan, mahasiswa tuh nggak bakalan ragu untuk mengadvokasikan dirinya sendiri. Karena kan ada beberapa mungkin mahasiswa yang ingin gitu untuk mengadvokasikan dirinya sendiri, cuman kalau mereka nggak tahu 4 hal tersebut,
mereka juga kan pasti ragu. Nah itu adalah hal yang menghambat jiwa advokasi itu hadir atau timbul gitu di dalam diri mereka. Udah mungkin Oke. seperti itu aja. Oke, itu proker itu baru kemarin gitu ya Kang ya? Iya baru Iya. kemarin Iya. banget. Masih baru-baru Masih ini lah. fresh. Iya, masih fresh. Iya, memang program kerja welfare movement school ya, Iya. ini memang sangat bagus sih supaya mahasiswa ini sadar gitu tentang pentingnya advokasi gitu ya. Nah pastinya kan ada tantangannya ya gitu ya Kang Teh gitu dalam advokasi ini. Nah sebenarnya apa sih kendala terbesar yang sering dihadapi dalam proses advokasi ini gitu, dan bagaimana cara Departemen Kesejahteraan mengatasinya gitu, mengatasi Oke. kendala yang ada ya. Sikat teh. Untuk kendala yang terbesarnya ya. Nah, untuk kendalanya selama kami di sini itu adalah edaran. Dari surat edaran Iya, ya. surat edaran. Karena apa bisa dikatakan seperti itu? Kan yang kita tahu ya, kita memiliki website yaitu PMB-UPI ya. Iya. Nah, di segala informasi akan muncul di situ ataupun di Instagram UPI-nya langsung. Tetapi ada beberapa informasi itu tidak di-up di dalam website ataupun Instagram itu, sehingga terjadinya miskomunikasi antara pihak direktorat di BUMSIL maupun pihak akademik. Jadi kendala terbesar kita adalah di situ, kurangnya komunikasi antara pihak BUMSIL langsung dan pihak Kamda. Mungkin itu sih untuk kendalanya. Mungkin ada kendala lain selama di sini. Sebenarnya kalau dari saya pribadi sih kendala terbesar yang pernah dilewatin tuh waktu mahasiswa baru tuh Iya. hadir gitu, baru masuk pertama kali ke UPI Kampus Sumedang. Di proses pembayarannya itu loh. Iya betul. Iya, yang dimana surat edarannya itu ngasih waktu atau tenggat waktu pembayarannya itu mepet. Jadi mahasiswa kan kebingungan nih. Wah, kok baru dikasih tahu sekarang sih, sedangkan misal biaya UKT-nya baru keluar kemarin. Iya. Itu tuh yang menurut saya paling besar gitu, Iya. kayak mikir otak Bikin gitu. kaget gitu. Iya. Kayak ini harus gimana gitu loh. Betul. Saya juga merasakan itu sih Kang waktu pas zaman maba gitu. Kaget banget pas keluar UKT segini, sedangkan tanggalnya harus cepat dibayar. Ya udah mepet Iya. banget kan ya. Iya, gitu. Iya. Itu sebagai kendala juga sih. Iya sih. Bukan gitu. hanya untuk mahasiswa baru ya, tetapi untuk mahasiswa aktif juga sama. Iya Kadang betul. kondisi keadaan keluarga, ekonomi keluarga itu sangat mengganggu juga. Belum tentu orang mampu gitu Iya. ya. Enggak semuanya sama gitu ya. Terkadang Iya. ada kendalanya juga gitu. Ada pertanyaan lagi nggak Teh atau cukup nih? Masih ada nih, ternyata masih ada pertanyaan lagi nih terkait bagaimana gitu cara Departemen Kesejahteraan biar enggak tetap up iya to date, biar tetap up to date gitu, biar enggak ketinggalan tentang informasi akademik gitu, terkhususnya dari ormawa mungkin yang ada di UPI pusat gitu. Gimana biar tetap infonya up to date gitu Kang? Iya, untuk informasi biar selalu up to date kita menggunakan platform yang dikatakan Ajay tadi. Ada 3 ya, WA, Tele, dan Instagram. Nah, untuk kita ke pusatnya langsung itu kita biasa menggunakan lebih dominan di WA. Iya. Dan itu cukup membantu ya antara kita komunikasi dengan pihak ormawa-ormawa yang di BUMSIL. Dan seperti yang saya katakan tadi, untuk selalu up to date kita selalu menjumpai pihak akademik tentunya. Jadi setiap hari udah kerjaan Udah kita akrab gitu ya, ya, Teh? udah akrab. Udah soulmate lah, Udah soulmate banget soulmate. pokoknya. Jadi kalau datang udah biasa aja gitu. Oke, kalau dari pusat itu ada grupnya gitu nggak sih Teh? Untuk dengan Rema ada. Oh, ada. Iya, tetapi Iya. kalau untuk ke direktorat langsung kita tidak ada. Iya, paling menemui langsung gitu ya kalau dari akademik. Iya, paling dari Udah sih. apa sih namanya? Dari apa akademiknya? Komunitas. Oh iya, iya. Oke. Udah Teh, ada yang mau ditanyain lagi? Cukup ya? Barangkali gitu ada ini nggak Teh, pesan atau harapan dari Departemen Kesejahteraan untuk mahasiswa gitu agar mereka lebih aktif memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka gitu. Mungkin pesannya itu lebih menanamkan jiwa advokasi lah ya dalam diri mahasiswa itu sendiri, karena advokasi itu bisa hadir dalam diri kita sendiri. Kita nggak perlu kok mengadvokasikan orang lain, atau kita tuh kalau mau advokasi tuh harus dibantu sama orang lain. Iya. Kita tuh bisa gitu loh mengadvokasikan diri kita sendiri, asal kita tuh tahu alurnya kayak gimana. Iya, betul. Dan ilmu-ilmu pentingnya tuh apa, asal kita tahu di situnya aja sih. Ya mungkin tingkatkan aja kesadarannya,
Dan jangan lupa ikut BEM, Departemen Kesejahteraan. Iya, biar makin up to date gitu ya, biar semakin memperjuangkan gitu advokasi mahasiswa. Biar sebenarnya biar semakin banyak generasi-generasi yang Iya, aware gitu sama advokasi ini sendiri. betul sekali. Karena dengan mengikuti Departemen Kesejahteraan juga merupakan salah satu langkah awal gitu ya, supaya kita lebih tahu bagaimana alur komunikasi kepada akademik gimana gitu kan, Iya. cara memperjuangkan advokasi gimana gitu ya. Oke, mungkin segitu aja dulu ya pertemuan kita hari ini. Pertanyaannya nggak usah terlalu banyak. Mungkin boleh nanti ditanya di Ya, di belakang lain layar. waktu. Mungkin next time gitu ya, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Terima kasih banyak Teh Farah, Kang Ajay ya atas penjelasan dan waktunya hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat Kamda semuanya. Dan jangan lupa follow Instagram kami ya di @BEM-UPI-Sumedang untuk informasi yang lebih up to date. Yuk Kang Teteh, kita tutup bersama podcast kita hari ini. Mungkin boleh dipimpin jargonnya Jargon. sama Kang Ajay Ya boleh mungkin. sambil lihat Ya, kameranya. sambil Ya. Oke. Podcast Suara Kamda, Suara mahasiswa untuk wujudkan cita bersama. Oke, sampai jumpa kembali.